Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Novia Lestari dengan NIM 2014301105, jurusan Asuransi Syariah semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ulangan tengah semester underwriting. Baik, ke soal yang pertama ada definisi underwriting. Underwriting adalah sebuah proses penentuan atau penetapan dan seleksi dari suatu kondisi yang belum pasti terjadi yang dapat menimbulkan kerugian atau biasa disebut dengan risiko dari calon tertanggung yang mengasuransikan dirinya di sebuah perusahaan asuransi. Yang kedua ada tugas pokok underwriting. Underwriting yaitu tugas yang pertama melakukan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Selain itu, underwriting juga bertugas untuk mempertimbangkan risiko yang diajukan, memutuskan untuk menerima atau menolak risiko yang diajukan, menentukan syarat dan berapa ketentuan serta lingkup ganti rugi. Terus ada mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta, serta yang terakhir ada mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit. Apa sih prosedur underwriting itu? Jadi yang pertama ada pengajuan data dari calon nasabah. Jadi pertama-tama itu nasabah akan mengisi data-data yang disyaratkan oleh pihak asuransi. Data-data ini umumnya tentang riwayat penyakit atau riwayat kesehatan seorang nasabah. Terus setelah itu, data-data itu akan diberikan kepada underwriting untuk dianalisis. Yang kedua ada mengidentifikasi risiko. Underwriting akan mengidentifikasi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah dan dari data-data yang telah dikumpulkan. Terdapat beberapa faktor, yaitu ada yang faktor yang paling umum adalah faktor risiko medis dan faktor risiko pribadi. Faktor tersebut akan diseleksi oleh underwriting. Yang ketiga ada pengelompokan risiko. Jadi underwriting juga akan mengelompokkan risiko yang dimiliki oleh calon nasabah ke beberapa kategori. Ada 4 kategori. Yang pertama baseline risk, terus substandard risk, standard risk, dan preferred risk. Yang keempat ada mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Setelah risiko calon nasabah diklasifikasikan, underwriting dapat menentukan pengajuan calon nasabah diterima atau tidaknya. Jika pengajuan calon nasabah diterima, maka polis akan segera diberikan ke calon nasabah. Yang keempat, apa sih yang dimaksud dengan equitable to the client? Adil bagi nasabah, atau bisa disebut juga bahwa premi yang dibayarkannya sesuai dengan risiko yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Equitable to the client merupakan kriteria yang harus dipenuhi jika akan menerbitkan polis. Terus yang kelima ada moral hazard. Apa sih yang dimaksud dengan moral hazard? Moral hazard itu manusia yang mempunyai niat buruk merekayasa suatu risiko agar memperoleh keuntungan klaim asuransi dari perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang keenam, bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional? Menurut saya mungkin tidak mempunyai penyakit yang membuat meninggal dunia lebih awal, terus tidak menanggungkan risiko yang besar terhadap perusahaan asuransi. Yang ketujuh, prosedur apa sih yang dilakukan oleh field underwriting?
Jadi prosedur yang dilakukan oleh field underwriting adalah seleksi awal, di mana dengan cara melakukan pengamatan terhadap calon nasabah atau calon tertanggung. Nah, yang ke-8, apa sih yang dimaksud dengan reasuransi? Reasuransi adalah kesepakatan perjanjian antara asuradur atau perusahaan asuransi dengan reasuradur atau penanggung lain, di mana asuradur melakukan satu cara, yaitu melimpahkan atau menanggungkan risiko atas suatu pertanggungan yang telah ditutupnya. Yang ke-9, fungsi dari reasuransi. Ada 4. Yang pertama, ada penyebar risiko atau spending risk. Yang kedua, memberikan jaminan tambahan kepada pemegang polis. Yang ketiga, menaikkan kapasitas akseptasi dari penanggung terhadap risiko. Dan yang terakhir, ada meningkatkan stabilitas keuangan penanggung. Nah, yang poin ke-10, apa sih yang dimaksud dengan yearly renewable term? Dalam plan reasuransi ada yang dimaksud dengan yearly renewable term adalah asuransi berjangka tahunan yang dapat diperbaharui. Nah, yang ke-11 ada facultative obligatory. Jadi perusahaan asuransi bisa dengan bebas menentukan pengalihan risiko. Bila mereka ingin mengalihkan risiko, maka perusahaan reasuransi bisa menerima risiko sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Nah, poin yang ke-12 yaitu apa sih yang dimaksud dengan retensi? Retensi adalah jumlah batas maksimum dari uang pertanggungan yang dapat ditanggungkan oleh perusahaan atau atas suatu risiko tertentu. Nah, yang poin ke-13 ada facultative reassurance treaty atau perjanjian fakultatif, di mana kebebasan dalam menentukan apakah akan mengasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak antara perusahaan asuransi. Nah, yang poin ke-14 ada catastrophe reassurance, yaitu melindungi keuangan perusahaan dalam suatu peristiwa yang membawa kerugian besar atau benar-benar dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap perusahaan, misalnya seperti gempa bumi, terus tsunami, banjir bandang, dan lain sebagainya. Nah, yang poin terakhir, apa yang dimaksud dengan co-insurance? Co-insurance merupakan sebuah sistem di mana adanya pembagian pembayaran biaya pengobatan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Artinya, calon nasabah artinya sistem ini juga akan membuat peserta asuransi bertanggung jawab atas biaya pengobatannya sendiri. Baik, itu saja jawaban dari ulangan tengah semester underwriting 15 soal. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan dari pengucapan kata ataupun sebagainya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.